Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau anak-anak itu semuanya rapikan kursinya dan nggak sampah. Keluarkan buku dan alat tulis yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini ya. Sudah? Sudah. Baik, semuanya tangannya dilipat di atas meja, tegakkan punggungnya, duduk dengan rapi. Tahan nafas. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ustaz Arifin boleh pimpin doanya ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, doa saya. Iya, Bu. Ini Sofia, Hadir, Bu. Zulfani. Hadir, Bu. Wow, ada semua. Masya Allah. Nah, sekarang kita akan belajar subtematik tema 8. Itu daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku dan pembelajaran 1. Boleh bukunya dibuka? Boleh. Oh iya, 7 ya, Bu. Ini, Bu. Aku diem salah. Enggak salah. Di mana sih? Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, biar lagi semangat. Ayo kita tepuk semangat. Bisa? Bisa. Ya. Tepuk semangat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini
Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Selanjutnya, di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Selanjutnya, saya Bu. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Selanjutnya, raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakan segala keinginan putrinya di bumi. Selanjutnya, tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Selanjutnya, ini raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Baik, selanjutnya ini boleh dibacakan. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Lanjut, Nabila. Aku tidak mau, aku tidak suka kalau itu jelek. Ria putri sambil menepiskan tangan permaisuri. Selanjutnya, Zakia. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak melakukan kalung itu ke leher putrinya. Baik, selanjutnya Nada. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek. Ria putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya bercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Baik, selanjutnya. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Ini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Baik, begitu ya ceritanya. Sudah paham adikku? Sudah. Baik, sekarang buka bukunya halaman 4. Di sana ada lembar selanjutnya. Ibu harap anak-anak itu dapat mengisi lembar ujian tersebut. Ibu beri waktu 2 menit dari start. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Kita jawab ya. Kita jawab
dahulu di Jawa Barat terdapat raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal dia sudah bertahun-tahun menikah, dan saat itu juga raja memberikan kalung kepada menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut dari kain permata berwarna-warni. Tetapi saat raja menyerahkan kalung, putri menolak kalung tersebut dan tidak mau menggunakannya. Masya Allah, tepuk tangan lagi. Hadiah. Cerita setelah Noda Warna ini adalah cerita fiksi. Fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Boleh kalian cerita fiksi apa? Cerita rekaan. Isi ceritanya dapat mungkin berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan dari fakta. Nah, cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Nah, di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Coba anak ibu amati gambar ini cepat. Di sini apa namanya? Ya, kita tadi masih orang tadi. Di sini ada Udin, gambar sini. Di gambar sebelah kanan ada Udin yang sedang mendorong mainan. Di sebelah kiri ada Udin yang sedang menarik mainan. Tarikan ada orang yang belakang Udin itu disebut gaya. Apa? Gaya. Nah, tarikan apa itu gaya? Ada yang tahu? Enggak tahu. Tidak tahu tidak tahu Ibu. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau bahkan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Seperti contoh tadi, Udin mendorong Udin mendorong benda dan airannya bergerak. Dan dorongan itu disebut gaya. Bukan yang dilakukan untuk menimbulkan gerak, tarikan tersebut disebut gaya. Setelah menjelaskan tarikan dan dorongan, airan itu bergerak. Nah, di sini siapa yang tahu apa arti gerak? Misalnya, nggak ada yang tahu? Berpindah dari sisi adalah perpisahan dari kepada Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun yang menjauhi suatu benda atau tempat asal lainnya ya. Nah, seperti airan tadi setelah didorong atau ditarik, dia akan bergerak dan berpindah. Nah, sini ibu ingin membentuk 3 kelompok. Kelompok pertama dari sini, kelompok pertama ini dari ini tadinya ke sekarang. Kelompok kedua dari Tika ke Busano. Kelompok ketiga dari Tania ke Nabi. Nah, secara umum punya halaman 7. Setiap kelompok melakukan percobaan yang ada di halaman 7. Lalu setiap kelompok kerjakan bukunya di halaman 8. Kerjakan